kedua Rifki Aditya, ketiga Amir Asnafi, keempat Airi, kelima Kajiansa, dan yang terakhir adalah saya. Bahasa pemrograman. Tunggu. Dan bicara semua. Harga orang di atas. Nanti kalau kau naik mau cerita. Aku bercerita itu ya. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang bahasa pemrograman. Dan rangkaian acara yang kita lewati yaitu yang pertama penyampaian dan pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan teman saya Muhammad Haikal untuk membacakan atau memaparkan materi yang berjudul perkembangan bahasa pemrograman dari generasi ke generasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya dengar, sekarang saya berdiri di sini akan menyampaikan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu perkembangan bahasa pemrograman dari generasi ke generasi. Pertama-tama, saya akan memberitahu kalian pengertian dan fungsi bahasa program. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer, dan bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Terdapat banyak sekali bahasa pemrograman di luar sana di zaman sekarang, seperti PHP, HTML, CSS, JavaScript, bahasa Java, Python, dan lain-lain dan sebagainya juga. Tetapi dulu belum ada bahasa pemrograman yang bisa dibilang mudah diimplementasikan seperti HTML. Dulu masih menggunakan mesin language. Selanjutnya generasi keempat, yaitu 4GL atau bisa disebut 4th Generation Language. Generasi ini disebut sebagai generasi query yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya, serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh dari bahasa pemrograman generasi ketiga adalah query language, yaitu SQL, SQL, dan Intellect, Report Generator, and Application Generator, atau bisa disebut AGS dan Mantis. Selanjutnya generasi kelima di zaman sekarang, sudah maju sekali zaman sekarang, yaitu Programming Language, Basic Object Oriented, dan Web Overload Oriented. Bahasa pemrograman dari generasi ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien dalam bahasa pemrograman, serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Jadi sangat mudah sekali dalam membuat program menggunakan bahasa pemrograman di zaman sekarang. Generasi ini juga disebut sebagai Intelligent Programming dan Very Hard Level Language, atau bisa disebut VHLL. Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah LPSP dan Prolog. Oke, selanjutnya karena kita sudah membahas sejarah perkembangan bahasa pemrograman, sekarang kita akan masuk dalam perkembangan bahasa pemrograman masa kini.
Sekarang vendor bahasa pemrograman lebih cenderung mengarahkan programmer mereka untuk menggunakan produk mereka untuk membuat program. Terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Hal ini ditandai dengan maraknya layanan website yang berbasis internet untuk platform ponsel. Selain hal di atas, pada periode ini juga disebut sebagai zamannya CMS, Content Management System, yang mana menyebabkan lompatan pengembangan PHP script sangat cepat. Hal ini tentu saja mempermudah dalam membuat website yang sudah tersedia berbagai macam template. Banyak modul yang siap pakai sehingga tentu akan sangat memudahkan programmer sehingga tidak perlu lagi mempelajari semua script HTML dan bahasanya. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini antaranya adalah TCL or TK, OCaml, Ruby, Python 3.1, Microsoft Visual Net, JavaScript templates, and Java 6, GTK, GDA, and Java Beans, and G2ME. Selebihnya, jika ada kekurangan, mohon maaf. Bagaimana sebuah HP dan komputer yang kita gunakan? Hah? Sekarang ini. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti juga disuruh begitu nih. Tapi kita kan dibaca peraturannya. Ada beberapa objek yang dapat Anda buat dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi satukan ya. Ada beberapa objek yang dapat Anda buat dengan bahasa pemrograman PHP. Iya dong. Oke, selesai semua. Dah nih, umpanya. Dah nih lagi. Konten manajemen sistem adalah sebuah perangkat perangkat atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, komersi, blog, forum, dan lainnya. Iya. Benar mi. Dari kelompok 4. Generasi ini disebut sebagai generasi ORI yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh dari bahasa pemrograman dasar generasi ketiga adalah Mirip lagi materi tapi biar
atau SQL atau VBA dan Intelligent Report Generator dan Application Generator atau ADS dan Matis. Apakah berdasarkan jawaban kelompok kaki? Siapa yang Generasi keempat. Iya Pak. Iya Pak. Generasi keempat. Ini generasi ketiga. Ada penjelasan apa? Komputer generasi keempat tadi. Aku binti-binti kos di baru jam 2 sih. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat, short message service atau SMS. Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga 3G dengan menambahkan jasa videografi, layanan pembayaran maupun fungsi daring telepon genggam mereka. Sekian, terima kasih. Semoga kalian puas. Mengeluarkan kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Kita akan membacakan notulen dari kelompok 2 yang berjudul kelompok 1. Maaf. Yang berjudul perkembangan bahasa pemrograman dari generasi ke generasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 waktu atau jam 9.30 hingga 10.00 bertempat di kelas 11 Multimedia B Subkanegeri Bogor. Tujuan pembahasan yaitu membahas perkembangan bahasa pemrograman dari generasi ke generasi. Moderator Farid, anggota Afif, Fajrin, Rizky Aditya, Ferdiansyah dan Haikal dan Satria. Pembahasan presentasi. Yang pertama itu pengertian dan fungsi bahasa program. Yang kedua itu sejarah bahasa pemrograman dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga perkembangan bahasa pemrograman masa kini. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu berdasarkan pengumpulan data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu bahasa pemrograman melalui banyak perubahan dari generasi machine language berkembang ke generasi kedua yaitu assembly language, ketiga generasi high level programming, dan lanjut ke generasi keempat fourth generation language, dan generasi kelima yaitu intelligent programming dan very high level language atau PHLL. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ambil alih. Tiba saja kita masuk ke sesi penutup. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang dipersingkat, ya. Sebenarnya tidak ada waktu yang dipersingkat. Itu yang pertama. Mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, mengefisienkan waktu, itulah yang bahasa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kesimpulan, yang kedua mengenai pertanyaan. Ada berapa pertanyaan di sini? Ada 4. Yang pertanyaan dari kelompok berapa ini ya? Putri Marsanda mengenai bahasa programan ya, Gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa. itu Supaya banyak. apa ini ya? Apa saja yang digunakan oleh komputer generasi keempat ya? Situ seharusnya hanya sedikit saja di situ.
ya. Yang digunakan saja di situ. Bahasa yang digunakan di situ ya, itu menggunakan chip itu saja. Dan yang terakhir dari PT, objek yang dibuat, ada berapa objek yang dibuat ya? Seharusnya itu disebutkan saja. Nah, berapa? Ya dia minta hanya berapa ya, berarti jumlah. Ya dijelaskan. Nah, dia dijelaskan. Dia hanya minta jumlahnya saja di situ. Tapi ya yang bertanya juga siap menerima ya. Nah, lanjut untuk kesimpulan itu ya hampir 100% ya 90% lah dari kesimpulan ini. Ya kesimpulannya itu sekali lagi, kesimpulan itu adalah apa yang menjadi hasil diskusi, itulah kesimpulan. Ya. Nah, jadi ada berapa masuk di sini? Terakhir dari pertanyaan 1 dan pertanyaan terakhir itu tidak masuk pada kesimpulannya. Itu saja. Oke.